Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Akhlaq lil Banin dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul abi, adapun ini adalah kasih sayang seorang bapak. Karena ada lirojulin bagi laki-laki atau bapak, waladun memiliki seorang anak, anudun yang keras kepala. Wa kamarrah, berapa kali mana'ahu bapak telah mencegah anak min izail hayawani, dari menyakiti hewan. Wa tulu'il asjari, dan memanjat pohon. Walakin lam yasma, tetapi tidak didengar kalamuhu, ucapan bapa. Wazata yomin, dan suatu hari doroba memukul anak kiton terhadap kucing. Fa'addohu, kemudian menggigit kepada anak apa alkitu kucing, fi rijlihi, di kaki anak, hatta jarohaha, hingga melukai itu kucing terhadap anak. Fatawajja'a, kemudian sakit itu anak syadidan, dengan sangat. Falam ayyanama, maka tidak bisa tidur itu anak, au yakula, atau makan itu si anak. Min syiddatil waj'i, karena terasa sakit sekali. Fada'a, kemudian memanggil lahu, untuk anak, siapa abuhu, bapaknya, tobiban, memanggil seorang dokter. Wa khosiro, dan rugi itu bapaknya, alaihi, untuk mengobati anaknya, kasiron, banyak, li ujroti tobibi, untuk membayar dokter. Wasamanil adwiyati, dan harga obat. Walakin abuhu, tetapi bapaknya, lam yubali, tidak peduli, bizalika, terhadap kerugian, li'annahu, karena sesungguhnya bapak, yuhibbu, menyukai, ayyastafiya, sembuh siapa, waladuhu, anaknya, syari'an, dengan cepat. Wa ba'da muddatin, dan setelah berselang waktu, ta'afa, sembuh siapa, al-waladu, anak. Fataba, kemudian bertaubat itu anak, min adatihi, dari kebiasaannya, al-qabihati, yang jelek. Wa ahada, dan berjanji itu si anak, abahu, kepada bapaknya, ala ayya'mala, atas melaksanakan anak, daiman, selamanya, binaso'ihi, dengan nasihat bapaknya. Wala yu'aniduhu, dan tidak menentang itu wala terhadap bapaknya, abadan, selamanya. Hatta yaslama, sehingga selamat itu anak, minal aza, dari bahaya, wa ya'isha, dan hidup anak, fi rohatin, dalam ketenangan. Jadi pada bagian yang ke-16 ini menjelaskan tentang kasih sayang seorang bapak. Ada seorang bapak memiliki anak yang keras kepala. Sudah beberapa kali bapak melarang anaknya supaya tidak menyakiti hewan dan memanjat pohon. Akan tetapi sang anak tidak mendengarkan perkataan bapaknya. Kemudian pada suatu hari sang anak memukul kucing. Lantas kucing tersebut membalas dengan menggigitnya sehingga melukai kaki anak tersebut. Lalu ia merasa sakit sekali, tidak bisa tidur dan makan. Karena merasa kesakitan, kemudian bapak memanggil dokter yang pastinya membutuhkan biaya yang besar untuk membayar dokter dan menebus obat. Tetapi sang ayah tidak memperdulikan hal itu karena ia senang jika melihat anaknya cepat sembuh. Selang beberapa waktu, akhirnya sang anak sembuh dan ia bertaubat dari kebiasaan buruknya dan berjanji kepada bapaknya akan selalu melaksanakan nasihatnya dan selamanya tidak akan menentangnya agar selamat dari bahaya dan hidup dengan tenang. Adabul waladi, adapun ini adalah adab anak ma'a ihwatihi, di saat bersama saudaranya.
Ihwatuka adapun saudara laki-lakimu, wa akhawatuka dan saudara perempuanmu, akrabun nasi adalah paling dekatnya manusia ilaika kepadamu, ba'da walidaika setelah kedua orang tuamu. Faiza arota apabila kamu menginginkan ayafroha bahagia minka darimu, abuka siapa bapakmu, wa umuka dan ibumu, fata'adab maka sopanlah kamu ma'hum bersama mereka. Bi'an yahtarima dengan memuliakan kamu, ahoka kepada saudara laki-lakimu, al-kabiro yang tua, wa uhtaka dan kepada saudara perempuanmu, al-kabirota yang tua, wa tuhibbahuma dan mencintai keduanya, mahabbatan dengan cinta, sodikotan yang benar, wa tattabi'a dan mengikuti kamu, nasoihahuma kepada nasihat keduanya, wa antarhama dan menyayangi kamu, akhoka kepada saudara laki-lakimu, as-sogiro yang kecil, wa uhtaka dan kepada saudara perempuanmu, as-sogirota yang kecil, wa tuhibbahuma dan mencintai keduanya, aidon juga mahabbatan dengan cinta, sohihatan yang benar, wa alla tuaziyahuma dan tidak menyakiti keduanya, bidorbi dengan memukul, awis syatmi atau berkata kotor, wala tatakoto dan janganlah kamu memutus, ma'ahuma bersama keduanya, autogoyir atau merubah kamu, lu'batahuma terhadap permainan keduanya, li'an nazalika karena yang demikian itu yakdobu membuat marah, walidaika kedua orang tuamu, wakazalika dan begitu juga, la tatanaza janganlah berebut kamu, ma'ahaika bersama dengan saudara laki-lakimu, au uhtika atau saudara perempuanmu, ala dukhuli hammam atas masuk kamar mandi, au ala lu'batin atau atas mainan, au ala julusi atau atas duduk, ala kursiyi di atas kursi, au ala sain atau atas sesuatu, akhoro yang lain, wa alaika dan wajib kepadamu, antasbiro bersabar, wa tatanazala dan menghindar kamu, daiman selamanya, fahaza maka adapun ini, mimma adalah dari sesuatu, yufarihu yang membahagiakan, walidaika kepada kedua orang tuamu, wa yusabibu dan menjadi sebab ridohuma ridonya kedua orang tua. Samih maafkanlah kamu, ahoka kepada saudaramu, iza golito di saat keliru itu saudara, wa azhir dan tampakkanlah kamu lahu kepada saudara, golatohu terhadap kesalahan saudara, bilato fatin dengan sopan atau lembut, li alla yaklato supaya tidak melakukan kesalahan itu saudara, marrotan dengan kesempatan ukhro yang lain. Wabta'id dan jauhilah kamu, ankasrotil mizaji dari banyak tertawa, li'annaha karena sesungguhnya banyak tertawa tusabibu menyebabkan al-hikda kebencian, wal muhosomat dan permusuhan. Jadi pada bagian yang ke-17 ini menjelaskan tentang adab seorang anak kepada saudaranya. Saudara laki-laki dan perempuanmu adalah orang terdekatmu setelah kedua orang tua. Jika kamu ingin membahagiakan orang tuamu, maka sopanlah kepada mereka semua. Seperti halnya menghormati saudara laki-laki dan perempuanmu yang tua dan mencintai keduanya dengan cinta yang baik dan benar, dan mengikuti beberapa nasihatnya, dan juga menyayangi saudara laki-laki dan perempuanmu yang lebih kecil dan mencintai keduanya dengan baik dan benar, tidak menyakitinya baik memukul ataupun berkata kasar. Janganlah kamu memutus hubungan atau merubah mainannya karena itu membuat marah orang tuamu. Begitu pula janganlah kamu berebut masuk kamar mandi dengan saudara laki-laki atau perempuanmu, atau berebut mainan, atau berebut kursi, atau berebut sesuatu yang lain. Wajib bagimu untuk bersabar dan selalu menghindar dari pertengkaran. Maka inilah perbuatan yang bisa membahagiakan kedua orang tuamu dan sebab mendapatkan ridhonya. Maafkanlah saudaramu jika ia keliru, dan beritahulah letak kesalahannya dengan cara yang lembut, agar saudaramu tidak melakukan hal yang serupa. Dan janganlah banyak tertawa karena menyebabkan kebencian dan